Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kang Ramadhani dengan nomor NIM 4301020001009. Dakwah ada di luar kesadaran. Dalam tulisan-tulisan mengenai dakwah sering terjadi bahwa pandangan ini diungkapkan sedemikian tegas. Sikap ini sangatlah lumrah, sebagaimana jelas di dalam cara harian mereka menyatakan hubungan antara kesadaran dan dakwah. Dakwah yang mereka sadari terdapat di dalam kesadarannya, dan dakwah yang tidak mereka sadari berada di luar kesadarannya. Kenyataan dakwah sebagaimana pada mereka setiap saat berada di dalam kesadarannya. Pernyataan-pernyataan mereka menunjukkan bahwa dakwah itu berada di dalam budi kita. Sering juga menggambarkan dakwah yang ada kita takkan berada di dalam kepala kita. Betapapun spontannya cara berbicara ini, namun hasil fatal. Maka kenyataan dakwah sebagaimana berada secara primitif bagi kesadaran tidak hadir sebagai dakwah, tetapi sebagai di dalam kesadaran subjek kemandiriannya sebagai dakwah di luar kesadaranku masih harus dibuktikan. Untuk memperhatikan permasalahan ini cukuplah kalau kita memperbandingkannya antara cara bagaimana benda berada di dalam sebuah wadah dengan cara bagaimana hal yang diketahui berada di dalam subjek. Suatu hubungan antara wadah dan yang diwadahi adalah hubungan antara dua objek berkeluasaan. B. Bipolaritas kesadaran dakwah. Dakwah yang saya sadari adalah dakwah yang di sana dan dipersepsi oleh perilaku. Dengan demikian berarti tidak ada masalah bagaimana harus keluar dari kesadaran. Oleh karena itu kesadaran bukanlah suatu wadah seperti kotak jeruk. Sungguh kita telah menemukan suatu titik pandang yang sangat esensial, bahwa sadar akan dakwah berarti dakwah sudah ada di luar diri kita. Kita tidak harus menerobos wadah kesadaran karena lingkup kesadaran telah memasukkan dakwah yang di sana. Sadar dakwah adalah sadar akan wadah, dan dakwah yang saya sadari mempunyai status yang tidak dapat diredukasikan kepada kesadaran, sehingga dakwah mempunyai kenyataan yang sama tak tergugatnya sebagaimana kesadaran saya. Kesadaran dakwah yang melalui objek tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris. Kita tidak perlu menemukan jalan keluar dari subjektivitas dakwah untuk mencapai objektivitas dakwah, karena kita tidak pernah menemukan diri kita di dalam subjektivitas murni. Kesadaran selalu bersifat bipolar. Kesadaran secara esensial selalu bersifat relasional. Kesadaran dakwah terutama berarti kesadaran didirikan dakwah. Kedua, kutub secara empiris nyata. Kesadaran dakwah selalu diterima sebagai hubungan bipolar ini. Maka kita tidak bisa menghilangkan salah satu di dalam hubungan itu tanpa menghilangkan hubungan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 430102000107. Untuk materi selanjutnya yaitu poin C, penggerak perilaku dan syahwat. Teori psikoanalisa Freud menyebutkan bahwa manusia memiliki ID yang menjadi pusat lahirnya dorongan-dorongan nafsu atau libido yang menjadi motif dari tingkah laku manusia. Nampaknya Al-Quran juga membahas semacam motif perilaku, yaitu apa yang disebut dengan syahwat, tetapi berbeda dengan teori psikoanalisa yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang rendah, yang tunduk kepada keinginan bawah sadarnya, atau teori behaviorisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat rapuh, yang tidak mampu melawan lingkungan,
Maka Al-Quran menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah, dan manusia tidak bisa tidak tunduk kepada fitrahnya. Dalam kaitannya dengan perilaku, meskipun pada dasarnya manusia itu memiliki fitrah positif, tetapi daya tarik keburukan lebih kuat dibanding daya panggil kebaikan. Maka disitulah sebenarnya medan perjuangan dakwah, yakni menciptakan iklim agar hati nurani manusia terjaga sehingga potensi positifnya yang berfungsi sambil menekankan pengaruh keburukan. Untuk poin D, kekuatan penggerak jenis-jenis penggerak perilaku. Motif bekerja mengarahkan perilaku manusia pada tujuan dan yang diinginkan. Tanpa motif manusia bagaikan perahu tanpa kompas, berlayar tanpa arah. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran sesungguhnya juga berbicara tentang motif. Manusia sebagai basyar memiliki motif yang relatif sama, tetapi sebagai insan dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki motif sekunder yang berbeda-beda dan banyak, sesuai dengan kebutuhan mereka akan materi, nilai, kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Motif utama yang ada di balik aktivitas manusia dapat diklarifikasi. Terima kasih. Perkembangan manusia dalam Al-Quran. Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, konsep di dalam Al-Quran sedikit berbeda dengan yang dipaparkan oleh psikologi Barat yang masih berorientasi pada pola pikir antroposentris, bahwa perkembangan manusia seakan-akan hanya dipengaruhi oleh faktor manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, potensi tersebut tidak diturunkan oleh orang tua atau dibentuk oleh lingkungan, melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa para orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari tingkah laku yang dapat memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa psikologi Islam juga mengakui peran lingkungan dalam menentukan perkembangan seseorang. Faktor hereditas serta faktor lingkungan di dalam Islam juga diyakini bahwa perkembangan manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah yang sudah ditetapkan untuk setiap orang. Terima kasih.